Yang saya hormati, yang saya banggakan, sebagian saya segani dan sebagian saya sangat mengasihi adalah rekan-rekan, teman saya, saudara seperjuangan, nasibnya sendiri-sendiri, saudara sependapat, pendapatannya lain-lain, adalah Ustadz Musti Asnari, Bapak Iryanto, yang sekarang di depan namanya sudah ada Irjen Pol. Karena beliau sudah ngasih beberapa kata pengantar, 2 orang Kapolda sekaligus, Polda Jawa Timur dan Sumsel, luar biasa sekali, Pak. Kemudian kepada sosiolog muda yang sebentar lagi punya terbit, Mas Abdus Salam alias Mas Aas, ya. Saya katakan muda karena yang lain lebih tua. Kemudian Mas Saifi, Mas Syahid, kemudian moderator, serta apresiasi yang setinggi-tingginya saya ulangi sedikit kepada Mas Andi Rohman, karena mau masa ini browsing dulu Pak ya. Kemudian pada yang nulis bikin ini juga lain-lain. Tadi masih ngeprint pula, luar biasa sekali. Saya sejak belajar di Jakarta atau di tempat-tempat yang lain selalu pesimis melihat perkembangan anak muda, dan pengalaman saya mengajar atau mengumpulkan anak-anak muda nyaris selalu kurang sukses, untuk tidak mengatakan gagal. Akan tetapi pesimisme itu mulai berkurang, berganti arogan, berganti optimisme, melihat semangat, relativitas, energisitas dari teman-teman rekan. Kalau nggak ada di bawah, ada di lemari. Saya sedih sekali sebenarnya karena salah seorang dosen terbaik kita, Pak Muhammad Faruk, meneruskan studi atau beasiswa, meneruskan pendidikan yang lebih tinggi di Universitas King Saud di Saudi, kalau nggak salah kemarin beberapa hari yang lalu. Namun jangan khawatir, sudah saya dapatkan penggantinya. Nanti ada rekan lulusan kemarin sudah kita. Baik, langsung saja kita doakan ya teman kita. Doa saya untuk kalian, teman-teman semua, rekan-rekan, sahabat-sahabat sekalian, saudara-saudara sekalian, semoga kita semua senantiasa diberikan spirit kekuatan untuk menjadi pewaris ilmu dan perjuangan, akhlak dan keteladanan dari Anbiya wal Mursalin, khususnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini bukan keponakan, bukan tetangga, bukan pula siapa-siapanya. Kita adalah umatnya yang terpaut 14 tanah abad hampir, tetapi masih meneruskan tradisi yang dibangun oleh seorang gubernur Irbil Syria Selatan, yakni Muzaffaruddin Gekburi. Saya ulangi, namanya Muzaffaruddin Gekburi, yang melakukan acara mulutan pertama kali. Nanti diteruskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, bikin beberapa sayembara, membuat beberapa festival untuk memberikan apresiasi karena waktu itu umat Islam kalah di perang salib. Bikin festival lomba ngarang puisi, syair untuk Nabi. Ada pujian-pujian, sanjungan pujian untuk Nabi. Nah, kalau Anda sekarang mendapati misalnya Tibah, ini pengarangnya Syekh Abdurrahman bin Tibah Asy-Syaibani. Simtud Duror paling muda, baru usia 100 tahun. Kurang ajar sekali kalau kita tidak mengapresiasi, membaca, menyematkan dalam hati burdah ini. Burdah ini sanjungan pujian pada Nabi yang tertua kedua. Jadi kalau barusan jadi Pak Suratul Anam, belakangan nanti Simtud Duror kemarin sore, cucunya yang sekarang masih ada di Solo. Jadi baru. Nah, perlu saya sampaikan bahwa burdah ini adalah kitab pujian, syair, kumpulan sajak, puisi yang paling banyak diterjemahkan seluruh bahasa di dunia. Saya yakin pujian kepada Nabi, sanjungan kepada Nabi diwakili satu kalimat saja oleh Imam Busiri, yakni Muhammadun Sayyidul Kaunain was Tsaqalain
Wal fariqaini min Urbin wa min Madura. Ajam dan Madura maksudnya. Jawa, Satar dan lain-lain. Termasuk masalah dan Akas dan Bantur dan Rongkalinda. Rekan-rekan, sahabat-sahabat, teman-teman sekalian yang berbahagia, sebenarnya burdah ini adalah jaket baju hangatnya Nabi yang sampai sekarang tersimpan di Museum Topkapi di Istanbul. Dulu namanya Istanbul, kota Islam, sama dengan Islamabad, ibu kota Pakistan. Istanbul kemudian 1924 oleh pendiri Republik Turki namanya Mustafa Kemal Atatürk diganti menjadi Istanbul, kota berdamai. Jadi dulu sampai sekarang masih ada jubahnya Nabi. Ceritanya begini. Kenapa jubahnya Nabi yang loret-loret, belang, hitam putih itu masih ada sampai sekarang, masih tersimpan? Sebenarnya burdah ini akronim dalam bahasa Perancis, brûlé anak modern. Saya nggak ngerti apa artinya. Terus saya yakin bahasa dorong sekali. Saya pun nyaris malu mengatakan bahasa itu sebenarnya. Rekan-rekan, sahabat-sahabat, teman-teman sekalian yang saya hormati, yang saya banggakan, ceritanya begini. Dulu ada orang yang sangat menghina Nabi. Semuanya keluarganya penyair semua. Namanya Ka'ab bin Zuhair. Kemudian saudaranya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salman. Saudaranya, keponakannya, adiknya, semua keluarga penyair. Anda tahu, bahkan sampai sekarang, sampai terakhir Saddam Hussein sebelum mati masih mengadakan musyawarah, pertemuan para penyair. Jadi luar biasa sekali, di Indonesia sudah ada. Bahkan Dewan Kesenian pun mati, ya, tidak aktif sampai sekarang. Nah, ada orang yang selalu menghina Nabi, bikin puisi, sajak, lagu-lagu lah macam sekarang. Goyang itik, bebek, yang terbaru, yang Harry senang sekali, goyang dumang, dan diterapkan setiap pagi. Nyaris berjamaah dengan maling juga, karena ambil gendong-gendongan. Puisi-puisinya selalu menjadi hits. Selalu menduduki urutan pertama, dijadikan ringback-tone di HP-HP-nya orang jahiliyah waktu itu. Pendek kata maki-maki Nabi. Muhammad itu kalau malam minum arak, mabuk-mabukan bersama teman-temannya, kemudian setelah itu mengeluarkan kata-kata yang tidak ilmiah, kata-kata yang jorok, maksudnya Quran. Maka yang memprakarsai pertama kali adalah pamannya Nabi, Abbas bin Abdul Muthalib. Ya Rasulullah, bagaimana kalau orang yang menghina engkau, namanya Ka'ab bin Zuhair ini, kita bunuh saja? Nah, kalau sudah main bunuh-bunuhan, Abbas, Hamzah, kemudian Umar bin Khattab, senang sekali kalau urusan menggorok kepala orang. Ya, kita bunuh saja. Nanti mengatakan siapapun yang menghina Tuhan dan Nabi-Nya, Allah dan Nabi-Nya, maka syahid bagimu untuk melakukannya. Dicarilah, diburu, akhirnya Ka'ab bin Zuhair ini menjadi DPO, menjadi MW, Most Wanted. Fotonya ditempel kota-kota, di pasar-pasar, itu dicari, diburu. Sebelum Ka'ab bin Zuhair ini ketemu, di sini ada syahidnya ya, Barat Su'ad. Residivis, kalau residivis ini pernah masuk penjara? Tidak, ya buronan utama masuk DPO, daftar pencarian orang. Akhir jempol tentunya tahu persis persoalannya. Dicari, kemudian sebelum ketemu Ka'ab bin Zuhair ini menghadap Nabi di Madinah. Setelah sholat subuh mengatakan, Nabi Muhammad dicolek, bro, katanya ada orang yang menghina kamu, penyair, artis lah, penyair, pujangga, sastrawan yang menghina kamu, memperolok-olokkanmu, mencela, mencaci, mencerca, menghujat dan lain-lain. Namanya Ka'ab bin Zuhair. Ya, apakah aku dengar engkau menyuruh para sahabatmu untuk membunuhnya? Nabi mengatakan, ya. Kalau yang bersangkutan datang saat ini menghadapmu, meminta maaf kepadamu, kemudian masuk Islam,
Nabi tidak, malaikat Jibril yang kasih tahu ya kalau orang itu adalah Ka'ab bin Zuhair, pakai cadar, dengan cadar tutup muka, ya. Cadar busana seperti cadar yang nakal itu. Ya, kalau masuk Islam diterima, maka dibuka. Saya ingat betul Khairi yang akan datang mengklaim dirinya Ka'ab bin Zuhair dari waktu maju budak pertama kali tahun 2010. Anak Ka'ab bin Zuhair, if'al ma syi'ta. Saya orangnya yang membina kamu. Silakan kalau mau dibunuh. Nabi malah memeluknya, memaafkannya. Kemudian Ka'ab bin Zuhair karena penyair hebat, langsung membacakan puisi spontan. Judulnya Bahanan Su'ad. Bocah-bocah yang beruntung. Dan trio Bali. Sebagian lagi trio Macan. Dan baru saja datang Bubu Ratu. Dan beberapa juga musisi-musisi terminal ya di belakang sana. Banyak yang penuh kecemasan, mengkhawatirkan dan mengancam masa depan. Kemudian Ka'ab bin Zuhair membacakan puisi judulnya Bahanan Su'ad. Di sini ada. Banat su'adu faqal bil yawma matsbulu mutayyan israha lam yufda matsbulu faqultu khallu sabili la abalakum wa kullu ma qaddara ar-rahmanu maf'ulu kullu bni unsa wa in talat salamatuhu yawman ala alatin hadba'a mahmulu nubitu anna rasulallahi awadani walafu inda rasulillahi ma'mulu mahlan hadha kallati a'taka nafilatal qur'ani fihi mawa'idhu wa tafsilu la dhalla ya'adu illa ayyamuna lahu minar rasuli bi'iznillahi tanwilu innar rasula la sayfun yustadau bihi muhannadun min suyufillahi maslulu laqad akumu maqaman law yaqumu bihi arwa asma'u ma law yasma'ul filu fi asbatin min quraishin qala qailuha bi batni makkah lamma aslamu zulu zalu fama zala'an kashun wala kushufu inda liqa'i wala nilun ma'azilu dan seterusnya. Ada aku banget hatiku terguncang terhadap suatu fakol beliau matulu pada hari ketika aku mendengar begitu anna Rasulullah yang adami bahwa Nabi mengancamku hendak membunuhku. Kullu bni unsa wa in talaq salamatu, setiap anak perempuan, maksudnya saya sendiri, kata Abi Zuhair, setiap anak manusia jika sudah ditentukan kematiannya oleh Ar-Rahman yauman ala alatin, pada satu hari di mana dia telah ditentukan mati, ya mati juga. Kalau memang umur saya, ajal saya sekarang, silahkan dibunuh, nggak apa-apa. Akan tetapi walafu inda Rasulillahi ma'mulu, selalu ampunan dari Nabi itu bisa diharapkan. Ku dengar akhlaknya adalah Quran, perangainya adalah Al-Quran. Bukankah dia memang maaf? Bukankah dia adalah pribadi yang maaf? Pendek kata, beliau menyanjung Nabi. Memang kalau saya ada waktunya mati, silakan. Pendek kata, merayu, menyanjung Nabi. Nabi terkesan oleh sanjungan itu, puisi spontan itu ya. Jadi kalau saya pun masih ngarang puisi itu biasanya. Itu pun dulu. Kayaknya puisi ini nggak ada perubahan untuk kecerdasan dan ekonomi. Banyak sekali saya ngarang diwan, kumpulan puisi. Sufistik, dari yang sufi sampai yang gila-gila. Dari yang jatuh cinta dan macam-macam. Kapan-kapan saya bacakan. Kalau bukan karena lengkung alismu yang menekuk bulan sabit, bohong. Mana ada bulan sabit tertekuk gara-gara alisnya dia. Engkaulah pelabuhan Tanjung Barat ya, kalau Tanjung Barat. Engkaulah terminal itu Andi. Kemudian Nabi menghadiahkan burdahnya, baju hangatnya. Ini kenang-kenangan dari saya. Setelah itu Ka'ab bin Zuhair ini nyanyi di mana-mana, membacakan syairnya sebagai counter bahwa syair saya dulu salah ya, yang benar yang ini. Tolong puisi-puisi saya, lagu-lagu saya yang ada di RBT semua dihapus.
Yang ada di YouTube semua dihapus semua. Ini yang terbaru yang benar. Inna Rasulullah Saifun Yustadhu bihi, Muhammad bagaikan pedang. Pedangnya Allah Yustadhu bihi, yang terhunus. Muhammadun min suyufillahi maslulu. Pedang atau Nabi Muhammad ini barat pedang pembeda antara hak dan batil, antara khair dan syar. Setelah itu Ka'ab bin Zuhair mati diberikan pada anaknya. Lalu nanti Muawiyah membeli seharga 3.000 dinar. Berturut-turut sampai dinasti Abbasiyah 16.000 dinar. Sampai nanti Salahuddin Al-Ayyubi membeli 32.000 dinar. Sampai nanti di kerajaan Turki Utsmani sampai sekarang baju hangatnya Nabi ini ada di Museum Topkapi di Istanbul, di Turki. Mudah-mudahan kita semua tetap berjarak sana. Mantannya Imam Busiri. Itu masuk dalam satu kota agenda yang mau saya kunjungi. Entah dalam waktu dekat atau waktu lebih dekat. Oh iya, kita ajak semua. Kecuali yang nakal-nakal itu. Oma itu juga. Jadi ya ada, saya kira tulisan-tulisan kita juga doa, harapan-harapan kita. Kemudian, nah siapakah Imam Busiri? Seperti tertulis di sini ya, tradisi burdahan ini sudah 8 abad lebih. Sudah 800 tahun orang membaca burdah. Kawakibud Durriyah fi madhi khairil bariyah. Saya nyaris belum pernah mendengar burdah al-madih ini di bedah. Mungkin ada tapi kita belum tahu. Oleh karenanya aspek historis sudah tertulis di situ ya. Nanti akan kita membahas puisi-puisinya saja. Nah, ceritanya begini, Imam Busiri ini sakit falij selama hampir 30 tahun. Stroke gitu ya, falij, lumpuh. Istrinya banyak, anaknya banyak. Hitam belah, memang agak pendek. Orangnya agak pendek, hitam, kurang tahu kalau berapa keriting ya. Kalau dilihat sekilas nyaris seperti Harry. Dan beliau adalah syair al-bilad, sastrawan istana, mengetuk satu pintu ke pintu dari raja, menteri, guru balang, dan lain-lain tujuannya untuk mendapatkan imbalan. Mau ada raja berjalan tetap mengaulah Amirul Mukminin, mengaulah pedangnya Allah dan lain padahal tujuannya untuk itu. Jadi sekarang pun sudah banyak orang yang menjual pengetahuannya untuk kepentingan materi dunia belakang. Nah setelah sakit itu barulah sadar Imam Busiri bahwa iya selama ini puisi-puisi saya hanya saya peruntukkan kepada para penguasa, kepada para raja. Lalu beliau mengarang ya sekian nama. Ada yang mengatakan cuma 1 minggu. Tapi kalau di Hasyiah Al-Bajuri apa syaratnya kita? Burdah ini dikatakan beberapa bulan. Ada juga yang mengatakan 1 minggu. Nah, sakit stroke pada satu malam setelah lumpuh 30 tahun, anaknya pergi meninggalkan, istrinya pun pergi meninggalkan dia. Dalam bahasa saya, beliau ini sudah mungkin tersisa kentut dan dapurnya saja, tulang dan kulit saja. Bahkan sama seperti Malik, sulit dibedakan mana kentut dan dapur. Harus ditemukan oleh dunia medis modern. Nabi datang, kamu sakit apa? Sampai buta Imam Busiri yang menangis terus itu ya selama 30 tahun. Menyesali masa lalunya yang terjebak oleh pergaulan masa mudanya, oleh masa lalu yang kelam, masa lalu yang nista. Saya kira teman-teman juga punya masa lalu sebagian kelam, sebagian sangat pekat, hingga lagi mengkhawatirkan dan mengancam. Insya Allah masa depan masih suci dan berharapan. Itu yang kita capai bersama-sama di sekolah kita, yang mama kita tercintai. Kemudian saya matur Imam Busiri, saya mengarang pujian syair sanjungan kepada engkau ya Rasulullah. Tujuannya mengapresiasi, meneladani perangaimu, akhlakmu, keteladananmu, perjuanganmu, para sahabatmu, peristiwa-peristiwa bersejarah yang kau alami. Ya silakan dibikin. Setelah itu ada yang mengatakan beberapa purnama berikutnya, ada yang mengatakan 1 minggu berikutnya Nabi datang lagi. Iya, Ismail, gimana? Sudah selesai? Selesai, baca. Dibaca oleh Imam Busiri. Kemudian Kanjeng Nabi fatabas sama Rasulullah, Nabi tersenyum.
Wa anhu, dan ridho padanya. Wa masaha jasadahu, diusap-usap badannya dari kepala sampai kakinya. Wa zamala bi burdatihi, lalu diselimuti dengan burdahnya ini. Besok paginya bangkit, bangun dari tidur, langsung nyalain jarum rem. Bakar rokoknya selama pagi siang. Nyuruh beberapa orang, cepat cari istri saya. Ternyata yang dibakar oleh Imam Busiri adalah yang sudah sangat populer sekali. Amin tazakuri jiranin bibisanani. Yang apa itu nih? Mazajatan manjaramin mulatin bidami amhabatir rihu min tilqa'i kadhimatin wa awmadal barqu fi dhamma'i min nidami fama li'aynayka in qulta wa ma liqalbika in qulta astafiq yani fa kayfa tunkiru hubban ba'da fashahida bihi 'alayka 'udulun na'i was-saqami. Amin tazakuri jiranin bihi salami. Apakah karena mengenang tetangga atau kekasih yang tinggal di bukit di Salam? Amin tazakuri jiranin bihi salami, tetangga kekasihmu pacarmu yang ada di Salam, di kampung di Salam. Masa ditadam anjara mengulatin bidam, sampai kau menangis bercampur darah, mengeluarkan air mata darah. Amhabbatir rihu min tilqa'i kazimah, atau engkau rindu pada tiupan angin sepoi-sepoi yang bertiup dari bukit Kazimah. Nyaris seperti di sini lah kayak tinggi di Kazimah. Makanya dikasih nama pesantren luhur, Ma'had Al-Ali, karena tinggi. Maksudnya supaya santri-santrinya berakhlak mulia. Amin. Masa istadam anjarum lagi amhabbatir rihu min tilqa'i kazimah wa awmadul barqu fi dhalma min idam, atau engkau rindu pada kilatan cahaya yang memancar dari bukit Idom, atau karena kau merindukan api unggun yang menyala-nyala di malam hari yang pekat, yang gelap gulita. Jika tidak, fama li'ainaika in qulta fahamata wa ma liqalbika in qulta astafiqyahni. Kenapa air matamu bercampur darah? Kenapa hatimu gundah gulana, disandra oleh rindu, dililit-lilit oleh guncangan hati, guncangan batin yang luar biasa? Fa kaifa tunkiru hubban ba'da ma syahidat? Pasti kamu sedang jatuh cinta, pasti kamu sedang gendeng demam, asma, dan ram. Sebagian teman kita bahasanya sakit, ada yang tuna asmara alias jomblo. Jangan khawatir, di surga nanti punya pasangan semua. Ada hadisnya. La azubata fil jannah, tidak ada yang jomblo di surga. Jangan khawatir, khas ya. Jangan khawatir terus kayaknya. Jangan khawatir. Bagaimana mungkin kau mengingkari cinta padahal kau telah bersaksi kepadanya? Bagaimana mungkin kau bisa mengingkari rindu padahal pipimu merona, matamu mengalirkan darah, hatimu gundah gulana sampai lumpuh, sampai terbawa sakit. Untuk damai wasakom, berlinang adumu air mata wasakom, dan dibawa sakit. Ya Bani Imam Busiri, yang memang benar. Nasara taifu man ahwa farqani wal hubbu ya'taridu ladzati bil alami ya ladini fil hawa mudri ma'ziratan minni ilaika عادتك حالي على سره مستدير عن المشاهد
Benar, ada di halaman terakhir di halaman 3. Bayangan kekasih selalu menari di pelupuk mata. Sallallahu ahwa farraqani wal hubbu ya'taridul ladzat bil alami. Ternyata cinta yang aku alami menjadikan rindu, bahagia di satu sisi dan derita di sisi yang lain. Ya, ini kalau kamu hujan panas sambil sa'i lari-lari kecil bawa motor yang gak ada bensin, dilayani, dilakukan karena tak sanggup menanggung rindu, karena tak kuat menanggung asmara. Berat sekali bebannya itu, makanya nggak bisa-bisa. Rela kepanasan sampai jadi pembalap pemuda berbadan gelap. Akan tetapi ialah ini fil hawal qadri ma'dzur, wahai orang yang mencercaku dalam urusan cinta, dalam persoalan asmara, seperti qadri ma'dzurah, orang-orang melankolis di Ma'dzurah di Syria. Melankolis ini sedih, nangis, ya. Lalu siapa? Kamu kenapa? Nangis. Kenapa kok nangis? Tambah nangis. Mbak, iya. Ya, mungkin apa namanya? Melankolis. Sesungguhnya ialah inil hawil mudri Ma'dzurah minni ilaika. Dariku seandainya apa yang tertimpa padaku ini, yang aku timpa, yang menimpaku, ma'asobani, seandainya yang aku alami kau alami pula, minni ilaika, walau amsof talam talumi, engkau tidak akan mengapresiasi, engkau tidak akan mencerca menghinaku, mencaci seperti ini. Ternyata mahabbani nushalakin lastu asmahu, sering kali orang menasehati aku dalam urusan cinta. Innal muddali fi somami, sesungguhnya orang yang sedang jatuh cinta fi somami, tuli telinganya, tidak mau mendengar nasihat. Jangan berteman dengan Heri, nanti kamu jatuh cinta. Jangan berteman dengan Sipul, kamu nggak dicintai, cuma dikasih sholawat terus, dikasih apa, berjanji tiba, nggak ada bakso, nggak ada. Begitu kapan jalan-jalan, dibacakan puisi, judulnya Terminal. Seandainya kau tahu siapa yang aku cintai, kepada siapa cinta ini bermuara, rindu ini menuju, kepada siapa cinta ini tertumpah ruah, maka kau tidak akan menghina. Ternyata saya baru ini sekali mendengar orang yang cinta kepada Nabi, rindu kepada Nabi, ingin berjumpa, ingin bersama-sama dengannya, sampai menangis keluar air mata darah, sampai terbawa stroke, sakit. Saya kira itu satu di antara sedikit sekali contoh cinta sejati. Kalau cintanya jayadi, ya palsu, culas, penuh apa namanya, bahasa yang disukai pertama itu syahwat, libido dan ambisi. Tapi nanti geser pelan-pelan. Muhammadun sayyidul kaunaini wassalaini wassaliqaini min nurbin wa min nabiyun al-amirun nahifa ahadun akbar fi qawli la huwa lani wal habibul ladhi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal awali muqtahami. Ternyata yang dirindukan Nabi Muhammad Sayyidul Kaunaini wassaqalain, pemimpin barat dan timur, pemimpin dua peradaban, pemimpin bangsa jin dan manusia, pemimpin kerajaan langit dan bumi, pemimpin alam mulki wal malakut. Jadi pantas kalau Imam Busiri sampai nangis. Dialah Nabi Amirun Nahi Fala Ahadun, orang yang paling tegas menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar, tegas untuk mengatakan ya atau tidak. Jangan menggantung perasaan, naruh harapan di sembarang tempat, kalau Anda lupa nanti kacau. Akan tetapi beliau perannya sangat baik, meskipun
pun tegas mengatakan iya dan tidak. Dialah kekasih turja seorang guru yang kita semua harapkan syafaatnya. Dikuliah oleh untuk menghadapi segala persoalan di dunia dan di akhirat. Nah, ada 10 bab ya, di halaman 2 kita sebutkan ada 10 bab. Pertama, muqaddimah yang kita baca, ini tadabbur jiran tadi itu. 10 bab ini bab pertama menceritakan Imam Busiri berdialog dengan dirinya sendiri. Orang yang berdialog dengan dirinya sendiri namanya monolog, berdialog dengan dirinya sendiri. Kamu cinta ya? Iya. Kamu kok sakit kenapa? Saling bersaut-sautan kan. Kemudian dia menjawab sendiri. Nah, saya kira yang luar biasa adalah bab kedua. Ada bab kedua ini diceritakan, ini favoritnya Sipul dan kawan-kawan, teror hawa nafsu. At-tahdzir an hawa nafs. Bukan itu pria bertopeng. Zibon itu situ bondo. Luar biasa. Orang yang semakin banyak sebutannya berarti dia kaya akan perspektif. Dan memang betul calon ulama dia. Meskipun bermula dari terminal. Teror dari hawa nafsu. Nah, ini mari kita baca di kutipannya sedikit, sungguhnya nafsu dia. Fa inna ammarati bisu'i matta'adha min jahliha binadhir syajiri wal harami. Sesungguhnya nafsu amarahku selalu menjebak bodohanku untuk melalaikan usia. Sudah tua tapi masih merasa muda. Namanya Peter Pan. Peter Pan ini orang yang menolak menjadi tua. Sudah keriput. Enggak, saya enggak keriput. Banyak gelombang samudera di bibirku. Malah keriput. Dia menolak menjadi tua, menolak usia. Uban sudah banyak. Saya pun mengalami masa-masa beruban waktu itu. Setelah itu uban itu saya marahi dan masuk lagi. Dulu waktu masih muda, tahun-tahun 2005, hampir separuh rambut saya berubah. Rambut panjang, ya. Jangan ini. Setelah saya lihat kok kayak orang gila. Segera kita sudahi. Tapi tidak apa-apa, dia panjang nggak apa-apa, tapi ilmiah. Waktu itu kayak Pak Rusdi itu ya. Sehingga kita sebut sebagai pendekar rambut api. Ada lagi teman satunya Pak Kodir itu pendekar otak alis. Sekali nanti mengeluarkan virusnya siapa? Berbentuk itu Kamehame. Wan nafsu kaptifli intuh milu sabala. Nafsu itu seperti bayi Said. Fakir rodai wa intuftiruhu yang fatini has ya. Nafsu seperti bayi. Kau biarkan menyusu sampai tua nyusu. Dilayani terus, dilatih sehari makan sepiring, besoknya 3 piring, nanti setahun kemudian 14 piring. Kalau Anda bangun di pagi hari, melihat perut Anda, berat badan Anda bertambah 30 kilo, kaget. Segera ke rumah sakit, segera mencari obat pencahar, penghancur lemak itu. Tapi kalau seminggu bertambah 9 kilo, terus nanti begitulah nafsu. Makanya kalau seandainya Edi dilatih nyusu sampai sekarang, betapa besar pahala orang tuanya, ibunya. Sebab fi kulli masratin mi'atu hasanat. Di setiap sedotan bayi itu ada 100 kebaikan untuk ibunya. Bayangkan kalau sampai tua. Lalu siapa Fatur yang kritis bertanya, apa nggak copot itu Pak? Enggak, bukan bapaknya saja nggak apa-apa. Makanya ada kasus terbaru, ada kanker, maaf ya, maaf. Kalau mungkin di tempat yang lain Anda boleh tabu, di sini tidak. Kita bicara ilmiah. Kalau di hadapan saya nggak usah ngesot, nggak usah cium tangan, kampungan. Kalau Anda ingin menghormati saya, pelajari apa yang saya sampaikan. Jadikan sebagai sikap, sebagai pola pikir dan perilaku Anda. Nggak usah ngesot, tapi nanti di belakang menerjang. Ya tidak apa-apa, di tempat yang lain silakan untuk ngesot itu nggak apa-apa. Dan larang sebagai ta'ziman wa takriran wa ijlalan. Ayo. Sampai di mana tadi? Ada orang sakit kanker payudara, setelah diteliti ternyata keracunan tembakau. Itu kan perilaku siapa kalau bukan bapaknya yang tak tahu malu merampas hak anaknya.
Oleh karenanya ada istilah bedanya susu ibu dengan susu kaleng. Susu kaleng, kalengnya buat mainan anak. Susu ibu, kalengnya buat mainan Andi. Nafsu seperti bayi. Oleh karenanya fasrif hawa hadir an tuwalliyahu innal hawa matawalla yusmi. Fasrif hawa hadir an tuwalliyahu. Waspadalah atas desakan, dorongan, godaan, temptation, bahasa naturalnya godaan, nafsu. Wahazir antualiyau, jangan sampai kau terpengaruh, terjerumus, karena nafsu ini hanya menyebabkan dua. Kalau tidak yusmi au yasmi, kalau tidak kau celaka pasti kau terhina. Silakan Anda terus memperbudak nafsu Anda. Silakan Anda melayani nafsu Anda. Peluangnya cuma dua, kalau enggak celaka hina. Kemudian pada bab ketiga singkat saja mengenai sanjungan pada Nabi yang barusan kita baca. Sejarah kelahiran Nabi nama Ibu Suri itu, beliau menceritakan bahwa nanti bangsa Persia diancam ada guncangan ya. Yang mentakar rasatihil kursan namun baru biru bihawli kutsiban ikomi. Wabata imam iwan bisra wa hum khadimun kasam li asyrah ashabi bisra wa huwa multaqim. Nanti singgasana Kisra Majusi akan retak, terguling dia. Kemudian pilar-pilarnya ada 14 retak. Kemudian api sesembah mereka wanaruhum yudul anfas min asafin, mati setelah padam setelah 1000 tahun menyala. Kemudian danau Tobaria, sungai Efrat yang membelah antara Irak dan Turki, perbatasan ya, Turki perbatasan. Turki itu setelah saya ketahui ternyata Batur dan sekitarnya turunan Kidul. Ya meskipun di sana masih ada sebagian tempat jauh dari keadaannya, berusaha nanti. Akan tetapi sudah diprediksi semua oleh Imam Busiri, beliau juga cakap sekali berbicara sejarah. Kemudian saya bacakan yang di balik-balik saja. Ini dia, siapa saja yang perjuangannya dikuatkan oleh karisma Nabi pasti menciutkan nyali musuh. Seekor singa pun akan ketakutan meski sedang berada di sarangnya. Wa man takun bi rasulillahi nusratuhu in talqahul usdu fi ajamiha tajimi wa lan tara min waliyyin ghayra muntasirin bihi wa la min aduwwin ghayra munqasimi ahalla ummatahu fi hirzi millatihi kallayzi halla ma'al ashbali fi ujami. Itu terjemahan atau bahasa Arab ya. Kemudian sejarah gizi kitab Burdah. Lebihnya nanti Anda bisa baca sendiri. Kalau gizinya Burdah itu pujian pada Nabi, mudah-mudahan menjadi tawassul. Bagaimana bunyinya itu? Bagaimana sanjunganku kepada Nabi, semoga menjadi tawassul. Wa man yati ansilan atau dua juga. Khadamtuhu bimadihin astaqilu bihi dhuruba umrin madha fi syari wal khidami. Pujian pada Nabi semoga menjadi tawassul untuk mendapatkan ampunan atas segala dosa. Selama ini aku dan syairku hanya menghamba pada para penguasa. Kemudian إذ قلدني ما تخشى عواقبه كأنني بهما هدي من النعم فيا خسارة نفس في تجارتها لم تشتري الدين بالدنيا ولم تسومي. Karena
seperti binatang yang dikalungi tali kekang. Aku terlena menuruti kesesatan masa muda, tapi yang diperoleh hanya dosa dan penyesalan. Sungguh, dengan syair ini, dengan puisi ini aku bersumpah, dengan sajak dan pujian ini aku berjanji, aku tak mengharap dunia seperti Zuhair bin Salma, bapaknya Ka'ab bin Zuhair ya, setelah mengubah syair untuk Haram bin Sinan pada masa jahiliyah dulu. Faya khosaratan nafsin fi tijaratiha, betapa ruginya diriku yang telah menjual prestasi, kapasitas, gelar, pengetahuan hanya untuk menghamba pada para penguasa. Mau bilang. Nah, kita baca satu lagi sebelum kita sudahi. Otokritik itu, bahwa kemudian ada sanad itu ya. Saya ijazahkan burda sekarang. Jadi ada 18 ya. Maka Anda adalah orang 19 yang menerima sanad burda langsung dari pengarangnya dulu. Satu, Imam Al-Busiri. Imam Abi Abdullah Muhammad Syarafuddin Al-Busiri. Kemudian beliau punya murid namanya Abu Ali Hasan Ali bin Jabir Al-Hashimi, wafat tahun 752. Kemudian As-Salah bin Muhammad Hasan Asy-Syadzili. Ini cucunya Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili, pendiri tarekat Syadziliyah. Imam Busiri pun pengikut tarekat Syadziliyah ya, sama. Beliau muridnya Abdul Abbas Al-Mursi. Bahkan yang ngarang hikam Ibnu Athaillah Al-Iskandarani ini adalah teman rekan, teman mondoknya, teman ngajinya Imam Busiri. Dan makamnya bersebelahan di Iskandaria, di Alexandria, dekat pantai itu. Mudah-mudahan kita semua nanti sempat berziarah. Imam Busiri sebelahnya Abdul Abbas Al-Mursi, sebelahnya makamnya Imam Asy-Syafi'i di Iskandaria, di Alexandria. Kemudian beliau punya murid lagi Abu Ishaq As-Sohili, Syekh Islam Zakaria Al-Ansori, kemudian An-Najm Muhammad bin Ahmad Al-Ghaiti, kemudian Abu Najas bin Muhammad As-Sanhuri, kemudian Muhammad bin Al-Ala Al-Babili, orang Babilonia, Abdullah bin Salim Al-Basri, kemudian punya murid lagi Syekh Al-Aid An-Nimrasi, kemudian Muhammad bin Salim Al-Hifni. Namanya kok nggak ada yang Heri, Andi, nggak apa-apa, bisa bergeser. Abdullah Asy-Syarqawi, punya murid lagi Utsman bin Hasan Ad-Dimyati, punya murid lagi namanya Ahmad Zaini Dahlan, punya murid lagi namanya Abu Bakar Asy-Syabba Al-Makki, kemudian Syekh Yasin Isa Al-Fadani, Syekh Yasin Padang. Ini teman seperguruan Tuan Guru Zainuddin Lombok yang mendirikan Nahdlatul Wathon. Kemudian beliau punya murid namanya Kiai Haji Muhammad Shalih Mahfud, beliau Rais Am yang meninggal setahun yang lalu. Kemudian Abdul Hanan dan dua orang murid. Ada satu lagi sebenarnya Kiai Hafidz Utsman, almarhum juga. Radhiyallahu anhu. Itu semua nanti punya murid teman Anda sendiri namanya Ahmad Dhohir bin Zuhri bin Mahmud dan seterusnya. Tapi kalian gak usah bangga dengan nasab atau orang tua ya. Saya penyandang 3 gelar sarjana sekaligus, master S2. Terus terang saya katakan, bapak saya petani dan ibu saya bukan huruf Cina, huruf yang lain. Nah, kenapa sanad ini perlu? Kalau Anda membaca sanadnya, sudah saya ijazahkan ya. Kalau saya bacakan, ajaztu lakum, Anda jawab qabil itu. Ajaztu lakum. Maka nanti kalau Anda baca tausil pada Nabi, insya Allah ketemu Nabi. Insya Allah nanti. Dalam waktu dekat maupun waktu lebih dekat. Kemudian yang terakhir kumpulan puisi ini sedikit lagi ditutup dengan otokritik ya. Wahai manusia yang paling mulia, ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amin wa la yadhiqa rasulallahi jahuka bi idzal karim tajalla bismi muntaqini ya nafsu la taqnati min zallatin azuma innal kabaira fil ghufrani kallamani la'alla rahmata rabbi hina yaqsimuha ta'ti ala hasabil isyani fil qisami ya rabbi waj'al raja'i
inda hulul hadhil amimi, pada saat datangnya kesulitan di hari kiamat. Wahai Rasul yang agung, kemurahan-Mu tetap kuharapkan di hari kiamat kelak, ketika Allah menurunkan siksa bagi manusia durhaka. Segala karunia di dunia dan di akhirat adalah kemurahan-Mu. Pengetahuan tentang Lauh Mahfuz dan Al-Qalam adalah sebagian kecil dari wawasan-Mu. Wahai jiwaku, ya nafsu la taqnati, wahai jiwaku, jangan berputus asa dengan dosa yang menumpuk. Percayalah dengan ampunan Tuhan, innal kabair, sesungguhnya dosa-dosa sebesar apapun ibarat buih di lautan. Tiada artinya. Percayalah dengan ampunan Allah, dosa sebesar apapun tiada artinya. Semoga cinta kasih Allah senantiasa kepada seluruh umat manusia ini, senantiasa mengatasi maksiat yang kita lakukan selama ini. Tuhan, jadikan harapanku waj'al rajai ghairu munaqis, sesuai dengan prasangka baikku kepadamu, kuatkan keyakinanku. Demikianlah yang bisa kita sampaikan, dan kembalikan kepada moderator mungkin ada sesuatu yang